Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Mika Manana Prabawa. Saya nomor absen 16 dari kelas 10 TKJ. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi materi sistem komputer bab 7, yaitu tentang organisasi dan arsitektur komputer bagian D, arsitektur CPU. Pengertian CPU. Central Processing Unit merupakan inti dari sebuah komputer. CPU berguna untuk menjalankan setiap instruksi yang tersimpan dalam memori utama. Perkembangan CPU dikategorikan menjadi 3 arsitektur, yaitu arsitektur berbagai, arsitektur von Neumann, dan arsitektur modern. Yang pertama adalah arsitektur berbagai. Arsitektur berbagai ini muncul pada tahun 1438. Arsitektur mesin ini diciptakan oleh Profesor Charles Babbage dengan memanfaatkan sistem mekanis. Sistem ini untuk menjalankan soal algoritma dan bahasa pemrograman paling tua. Ada yang dikerjakan oleh programmer Augusta Ada Lovelace. Dia adalah programmer komputer pertama di dunia. Dia kelahiran Inggris. Adapun penjelasan bagian mesin Babbage. Yang pertama adalah input unit, yaitu tentang menerima masukan input dari data dari kartu berlubang. Yang kedua adalah storage unit, menyimpan data dengan kapasitas 1000 word yang masing-masing terdiri atas 50 digit desimal. Unit ini bertugas untuk menyimpan hasil sebuah operasi aritmatika dari proses unit. Proses unit digunakan untuk pemrosesan data. Dan yang terakhir output unit, yaitu tentang menampilkan hasil output pengolahan data. Yang kedua adalah arsitektur von Neumann yang ditemukan tahun 1952. Arsitektur mesin ini diciptakan oleh John von Neumann, menjadi pelopor arsitektur komputer modern dengan menerapkan metode biner atau binary dan store program yang menggantikan mesin dengan tombol dan kabel. Bagian-bagian arsitektur mesin von Neumann beserta fungsinya. Yang pertama, input unit, menerima masukan atau input data. Yang kedua, output unit, menampilkan hasil pengolahan data dari bagian arithmetic logic unit dan control unit. Yang ketiga, arithmetic logic unit berfungsi melakukan proses aritmatika. Yang keempat, control unit, berfungsi mengatur dan memanajemen setiap proses antar komponen dalam mesin menuju ALU. Yang kelima, main memory, memiliki kapasitas penyimpanan 4096 word dan setiap word mampu menampung 40 bit biner. Yang ketiga, arsitektur modern. Pada arsitektur modern, CPU dilengkapi dengan register dan I/O interconnection untuk mendukung kecepatan pemrosesan data. Yang pertama adalah register. Register merupakan memori berkapasitas kecil, tetapi memiliki kecepatan akses yang tinggi. Register berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang akan diproses. Ada 3 jenis register dalam CPU, yaitu yang pertama, instruction register atau IR, berfungsi untuk menyimpan instruksi atau data yang sedang diproses. Yang kedua adalah general purpose register, memiliki tugas umum dalam menangani data secara umum. Contohnya menampung data dalam proses atau operan register dan menyimpan hasil proses atau akumulator register. Yang ketiga adalah program counter, menyimpan address memori utama yang mengandung instruksi yang sedang diproses. Yang B ada arithmetic logic unit atau ALU, melakukan proses aritmatika dan logika sesuai instruksi dari CU. Control unit, berperan dalam mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Fungsi dari control unit yaitu mengakses instruksi atau data dari memori utama
Yang kedua, mengambil data dari memori utama dan mengirimnya ke Arithmetic Logic Unit. Yang ketiga, mengirim instruksi ke Arithmetic Logic Unit tentang urutan proses data. Yang keempat, menyimpan hasil proses Arithmetic Logic Unit ke memori utama. Yang kelima, mengatur dan mengendalikan peranti input dan output. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengulangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.